Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena beliau kita telah diberikan banyak kenikmatan, banyak keberkahan, yaitu kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di masjid ini untuk berbagi ilmu. Kedua, salawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang, yaitu agama Islam. Selanjutnya saya berterima kasih kepada teman-teman semuanya, khususan kepada panitia yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa berada di depan sini untuk memberikan tausiah, untuk memberikan berbagi ilmu kepada semuanya. Tema tausiah kali ini yaitu tentang ridha ibu dalam meraih kesuksesan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada syair yang mengatakan, "Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingnya dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya." Banyak orang yang berkata bahwa kunci kesuksesan adalah dengan bekerja keras untuk mencapai tujuan serta mengimbangi dengan doa. Perkataan itu memang benar dan tidak salah. Namun, hal tersebut belum bisa dikatakan cukup. Kenapa? Jika kesuksesan yang kita inginkan adalah sukses dunia dan sukses akhirat, serta hidup diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada hal lain yang tidak boleh kita lupakan, yaitu doa atau ridha dari kedua orang tua kita, terutama ibu kita. Ada seseorang yang datang kepada Rasulullah. Beliau menanyakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapakah yang harus pertama kali saya berbakti?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut kembali lagi kepada Rasulullah, "Lalu siapa lagi ya Rasulullah?" "Ibumu." Orang itu kembali lagi ke Rasulullah, "Lalu siapa lagi ya Rasulullah?" "Ibumu." Sampai 3 kali, "Ibumu." Lalu orang itu kembali lagi kepada Rasulullah, "Siapa lagi ya Rasulullah?" "Ayahmu." Dari kisah di atas bisa menunjukkan bahwa kecintaan dan kasih sayang kepada ibu 3 kali lipat dibanding ayah. Karena apa? Karena ibu begitu banyak melewati kesulitan. Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Ingat itu teman-temanku semuanya. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Coba kita renungkan teman-temanku semuanya. Betul apa tidak itu syairnya? Kenapa ibu dibilang 3 tingkat dari ayah? Di sini saya sudah merasakan menjadi seorang ibu. Para hadirin semua teman-temanku juga merasakan menjadi seorang ibu. Gimana rasanya seorang ibu? Gimana perjuangan seorang ibu? Ibu mengandung selama 9 bulan. Bahkan ada yang lebih sampai 10 bulan. Dengan perut yang besar, susah. Untuk jalan susah, untuk duduk susah, bahkan untuk tidur pun susah.
Karena apa? Dia sangat sayang kepada anaknya. Jadi kemana-mana dieman, anak ini jero weteng iki dieman. Dan tidak itu aja, setelah dia mengandung, melahirkan. Dan melahirkan juga seperti itu. Ada yang secara normal, ada yang secara sesar, dan nyawa taruhannya. Begitu sakit sekali. Dan tidak bisa diceritakan dengan kata-kata karena sangat sakitnya. Dan tidak sampai situ saja, setelah melahirkan ibu menyusui. Ibu bersusah payah menyusui dengan ASI. Bahkan sampai ASInya tidak keluar pun ibu bersusah payah. Gimana iki carane ben ASIku ki metu sampai dipompa, dimasukkan di tot. Karena apa? Kepingin anaknya itu bisa menerima air susu dari ibunya. Karena apa? Air susu pertama itu membuat kekebalan seorang bayi. Betul apa tidak teman-temanku? Khususnya yang menjadi seorang ibu di sini. Dan tidak itu aja teman-teman semuanya. Setelah dia melahirkan, menyusui, merawatnya, beli pampers, beli susu, semuanya itu pakai uang. Dan kita tidak bisa menilai berapa uang yang dikeluarkan orang tua kita untuk mendidik kita, untuk merawat kita. Gak ada nilai nih istilahnya, tidak ternilai. Makanya dikatakan surga ada di bawah telapak kaki ibu. Karena apa? Seorang ibu itu ada sangat dahsyat sekali. Doa-doanya dahsyat sekali. Bahkan kalau anak kita sakit, di malam hari ngerengek, minta susu, anaknya panas. Memang kita sama suami kita saling kolaborasi, saling bantu-bantu. Tapi saya yakin yang berperan penting, yang berperan sangat banyak adalah seorang ibu. Betul kan? Seorang ibu. Kita melihat anak kita tidur, ya Allah anakku wis gede ya, gak kerasa. Anakku sik lucune, ya Allah. Malam hari minta susu, malam hari nangis ngerengek. Kita lihat bapake. Ya Allah, bojoku turu wis jarno rek mending golek duwe, aku wae sih gak popo sing ngramut. Pasti semua para ibu di sini seperti itu. Karena naruli seorang ibu nggak bisa. Walaupun bapak membantu, tapi seorang ibu pasti ibu dan nomor satu. Sungguh percuma jika usaha kita semaksimal mungkin, doa kita seoptimal mungkin, tetapi ibu yang melahirkan kita justru tidak meridhoi dengan urusan kita, tidak ridho dengan apa yang kita usahakan. Itu percuma. Kalaupun memang itu tercapai, bisa jadi itu tidak berkah. Makanya teman-temanku semuanya di sini, saya dan teman-temanku semuanya, marilah kita meminta maaf kepada kedua orang tua kita, terlebih kepada ibu kita. Jangan sampai kita membuat sakit hati ibu kita, apalagi membentak-bentak ibu kita. Ini mungkin saya cerita sedikit pengalaman pribadi saya. Pada saat itu orang tua saya pernah meminta uang kepada saya. Nduk, aku njaluk duit ipoo gak duit. Saya ingat pada saat itu ibu saya bilang, nggih Bu, mungkin nggih ngenteni lek bayaran. Oh ya wis Nduk, wis tak dongakno rezekimu akeh, tak dongakno sehat. Itu hati saya senang sekali. Kan apa? Dengan jawaban seperti itu, dengan jawaban kita, jawabannya enak. Doa ibu sangatlah mendoakan semuanya. Wis dikai donga kayak kesehatan, rezeki sing akeh. Ya Allah, itu saya gimana ya? Ya nangis lah, ya Allah rek ibuku sakno rek tak semayani tak kei dhuwit rek ngono wis dungane apa ae didongakno. Pada saat gajian saya kasih uang ibu saya. Itu pun ibu saya seneng walaupun nilainya ndak seberapa, ndak juta-jutaan, ndak berapa. Tapi dungane wong tua iku lho, ndongakno apa sing ndongakno rezekine akeh, tak dongakno ngene ngono-ngono wis ati seneng rasane ayem rasane. Dalam sebuah riwayat
yang disampaikan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdullah bin Umar. Ia berkata, kalau dalam syair di Indonesia, yaitu ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Kesimpulannya adalah bahwa ridha Allah terkandung kepada ridha kedua orang tua kita, dan murka Allah tergantung pada murka kedua orang tua kita. Dalam hal tersebut, patutlah kita untuk senantiasa memastikan bahwa setiap apa yang kita inginkan, setiap apa yang kita usahakan, setiap apa yang kita lakukan, jangan lupa mintalah doa kepada kedua orang tua kita, terutama ibu kita. Doa ibuku sangat mandi sekali. Dan jangan sampai ibu kita mendoakan kita jelek. Karena apa? Donga sing api ibu pasti insya Allah terkabul api. Dan sebaliknya, dongane wong tua sing elek pasti akan terkabul elek. Makanya kita sebagai orang tua, marilah kita mendoakan anak-anak kita ini menjadi orang yang soleh-soleha, mendoakan yang baik-baik. Jangan sampai kita mendoakan yang jelek-jelek, meskipun anak kita istilahnya nakal. Ingatlah teman-temanku semuanya, dan saya di sini juga mengingat kata-kata ini, bahwa satu di antara doa yang mustajabah, yang diijabah oleh Allah adalah doa orang tua kepada anak-anaknya. Mari kita renungkan bersama tentang ibu kita, dan jangan sampai kita mendoakan anak-anak kita dengan doa yang jelek-jelek. Kita doakan yang baik-baik saja, seperti yang saya sampaikan tadi, ya teman-teman semuanya. Kalau sudah tiada, baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Kalau sudah tiada, baru terasa. Semoga teman-temanku semuanya, hal yang singkat ini, tausiah ini, bisa bermanfaat kepada saya dan seluruh teman-teman semuanya yang ada di sini, dapat memberikan kebaikan, dapat memberikan keberkahan baik kepada saya, diri saya pribadi, dan semuanya yang ada di sini. Itu saja sedikit tausiah yang bisa saya sampaikan. Semoga memberikan manfaat. Kesalahan pasti punya saya seutuhnya, dan kebaikan serta kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.